Teks 28 Rencana Radit dan Gunawan. Rania sampai di apartemen. Dia langsung membersihkan diri di kamar mandi. Ternyata Sisi belum pulang. Rania berencana istirahat sebentar sebelum memasak makanan untuk makan malamnya dengan Sisi. Dia pandangi ponsel sambil rebahan di tempat tidur. Biasanya jam segini dia menelpon bundanya untuk sekedar melepas rindu. Sekarang semua sudah tidak akan pernah terjadi lagi. Tiba-tiba Rania jadi sedih mengingat tentang bundanya. Pas saat itu Sisi pulang. Rania cepat menghapus air matanya. Dia kemudian keluar menemui Sisi. "Kamu baru sampai sih?" tanya Rania melihat Sisi masuk. "Iya, hari ini ramai pasien. Jadi aku telat pulang. Badan juga capek banget lagi," ucap Sisi sambil duduk bersandar di sofa. "Kalau tidak pengen capek kamu tinggal nikah aja sama Kak Davin. Jadi ibu rumah tangga yang baik tidak perlu kerja," jawab Rania enteng sambil ikut duduk di samping Sisi. "Ngomong mah enak, kamu kira jadi ibu rumah tangga itu nggak capek? Ngurus ini ngurus itu banyak. Lebih capek dari kerja," jawab Sisi. "Hehe. Jadi intinya tidak ada yang tidak capek dalam hidup ini. Yang penting kita jalani," jawab Rania. "Iya aku tahu, kamu mau ngapain siap ini?" tanya Sisi lagi. "Mau masak untuk makan malam kita," jawab Rania. "Nggak usah, kita pesan online aja. Atau kita suruh Kak Davin dan Kak Radit beli," usul Sisi. "Jangan ngerepotin Pak Radit," jawab Rania tidak semangat. "Emang kenapa? Kamu ada masalah dengan Kak Radit?" tanya Sisi penasaran. "Bukan gitu. Tapi sepertinya Pak Radit menjaga jarak denganku," jawab Rania. "Emang kalian lagi sakit pakai jaga jarak segala," canda Sisi sambil tersenyum. Kamu kira orang sakit aja yang jaga jarak," jawab Rania manyun. "Hehe, aku bercanda. Apa kamu ada masalah sama Kak Radit?" tanya Sisi serius. "Tidak. Aku pun juga heran. Dia lebih banyak diam dari biasanya," jawab Rania. "Mungkin karena selama di Bandung kamu tidak pernah menghubunginya," ucap Sisi. Rania membenarkan ucapan Sisi. Tapi tidak mungkin dirinya duluan menghubungi Radit. Secara dia perempuan. Tidak mungkin aku yang menghubunginya duluan," kata Rania pelan. "Hehe, zaman sekarang tidak harus yang laki-laki menghubungi perempuan duluan. Yang mana aja boleh," jawab Sisi. Dia tahu Rania awam masalah seperti ini. "Udah kita ngobrolin yang lain aja. Apa jadi kita pesan makanannya sekarang aja?" tanya Rania. "Iya, biar aku aja yang pesan," jawab Sisi. Sambil menunggu makanan mereka sampai, Sisi pergi mandi dulu. Setelah itu mereka menghabiskan malam dengan bercerita sampai mata mengantuk. Pagi ini seperti biasa Rania sudah bersiap di depan rumah Radit. Kebetulan pagi ini Randy ada ketemu klien di luar jadi dia sudah berangkat duluan. Hanya Radit dan Rania saja di atas mobil. Tidak ada pembicaraan yang terjadi selama perjalanan ke kantor. Sesampai di kantor Radit langsung turun dan masuk ke dalam kantor. Seperti biasa Rania menunggu di ruangannya. Karena Rania juga malas mempertanyakan sikap Radit samanya. Biar dia aja yang menjelaskannya nanti. Menjelang siang Davin datang ke ruangan Rania. Dia seperti ragu-ragu mengatakan sesuatu. "Ada apa Kak?" tanya Rania ketika melihat Davin masih berdiri di luar ruangan. Gini Ran. Kata Radit kamu disuruh pergi ke perusahaan W untuk meminta tanda tangan sebuah kontrak," jelas Davin. Rania terkejut mendengar nama perusahaan. Tapi dengan cepat dia kembali tenang. "Kenapa harus aku yang pergi Kak?" tanya Rania. "Karena aku dan Radit ada meeting dengan klien siang ini. Jadi tidak bisa pergi. Hanya kamu yang bisa pergi," kata Radit, jawab Davin. "Harus ya Kak?" tanya Rania ragu. "Iya harus dapat tanda tangannya hari ini. Kalau tidak Radit bisa marah," jawab Davin menakuti. "Ya udah, aku harus minta tanda tangan kepada siapa? Ke bagian mana?" tanya Rania. "Itu, tanda tangan Pak Gunawan selaku pimpinan perusahaan," ucap Davin agak ragu-ragu. Takut Rania menolak. "Apa? Kak Davin serius menyuruh aku ke sana?" tanya Rania terkejut. "Ya mau gimana lagi? Ini perintah Radit. Kamu tahu sendiri kalau sudah Radit yang suruh harus dikerjakan," kata Davin.
Ya udah aku pergi. Daripada entar gajiku dipotong lebih baik aku tahan. Pak Radit memang kejam. Tadi pas pergi kerja ngak bilang diam aja. Awas entar, omel Rania. Tapi dia tetap menerima map kontrak yang akan ditandatangani. Oke, aku ke dalam dulu ya. Yang semangat, namanya juga kerja harus patuh sama bos, kata Davin tersenyum lega. Ya kak, jawab Rania tidak semangat. Terbayang bertemu dengan orang yang selama ini ingin dia hindari. Davin kembali ke ruangan Radit. Sampai di ruangan Radit, dilihatnya dia sedang sibuk menandatangani beberapa berkas. Gimana? Tanya Radit ketika Davin sudah berada di sana. Rania mau pergi. Saya sampai bohong kalau kita ada meeting dengan klien siang ini, ucap Davin. Radit tidak menjawab. Apa tidak masalah kita menyuruhnya bertemu Pak Gunawan? Tanya Davin lagi. Ya, mau gimana lagi Om Gunawan sudah minta tolong seperti itu. Tidak mungkin saya tolak. Kalau bukan sekarang kapan lagi dia bertemu dengan ayahnya, jawab Radit. Tapi saya agak ragu semua berjalan dengan lancar, kata Davin. Emang apa yang kamu bilang sehingga dia mau pergi? Tanya Radit penasaran. Saya bilang kalau dia tidak pergi Anda akan marah karena kontrak itu penting untuk ditandatangani hari ini. Terus dia jawab kalau dia tidak mengerjakan yang Anda suruh gajinya akan dipotong. Katanya Anda kejam, hehe, jelas Davin sambil tertawa. Lagi-lagi saya dibilang kejam. Ini sudah kesekian kalinya bilang saya kejam, ucap Radit agak kesal. Emang, jawab Davin santai. Kalau gitu kamu siapkan laporan yang ini, hari ini juga, perintah Radit sambil memberikan setumpuk map sama Davin. Kerjaan saya sudah selesai. Kenapa ditambah lagi? Saya mau makan siang sama Sisi hari ini, kata Davin menolak. Tidak ada makan siang, kerjakan ini dulu. Kalau sudah siap baru kamu bisa pergi, perintah Radit serius. Anda serius? Ucap Davin terkejut. Iya, karena saya bos yang kejam. Jadi kamu harus nurut, ucap Radit santai. Bukan saya yang bilang Anda kejam. Kenapa saya yang kena imbasnya, kata Davin mulai kesal. Tapi kamu ikut tertawa, jawab Radit. Ternyata Anda memang kejam, ucap Davin sambil keluar ruangan dengan membawa map yang diberikan Radit. Radit yang melihat Davin keluar dengan wajah kesal tersenyum penuh kemenangan. Siapa suruh bilang aku kejam sambil tertawa, ucap Radit tersenyum jahat. Sebenarnya dia merasa bersalah berbohong menyuruh Rania pergi ke perusahaan W. Tapi karena Gunawan menelpon Radit memohon ingin sekali bertemu Rania. Radit jadi tidak tega menolak permintaan Gunawan. Dia akan terima apa yang akan dikatakan Rania nanti. Rania sampai di perusahaan W. Lama Rania berdiri di parkiran untuk memantapkan hatinya bertemu Gunawan. Setelah benar-benar siap Rania berjalan menuju lobi perusahaan. Sampai di sana Rania berencana menanyakan ruangan Gunawan sama resepsionis. Sebelum Rania bertanya terdengar suara orang memanggil. Rania, panggil Gunawan yang berdiri tidak jauh darinya. Rania tertegun sebentar melihat ayahnya itu. Terakhir melihat di Bandung dia tidak setua itu. Semua orang yang ada di lobi memberi hormat kepadanya. Siang Pak, sapa Rania berusaha menetralkan suaranya. Kamu baru sampai, tanya Gunawan. Kenapa Anda tahu saya datang ke sini? Tanya Rania curiga. Tadi Radit nelpon katanya kamu disuruh ke sini untuk meminta tanda tangan saya, jawab Gunawan. Dia sengaja tidak memakai kata ayah karena belum ada yang tahu kalau Rania putrinya. Kalau begitu apa Anda bisa menandatanganinya sekarang? Tanya Rania ingin segera menyelesaikan semuanya dan pergi dari sana. Kebetulan saya mau makan siang dulu. Bagaimana kalau kamu ikut saya makan siang dulu? Setelah itu baru saya tanda tangani kontrak yang disuruh Radit, ucap Gunawan mencari alasan untuk bisa lebih lama bicara dengan Rania. Tidak usah Pak, saya tidak lapar, Anda silakan makan siang dulu biar saya tunggu Anda di sini saja, tolak Rania. Kalau kamu tidak ikut, saya tidak akan menandatangani suratnya, kata Gunawan tegas sekaligus cemas ajakannya akan ditolak Rania. Semua orang yang di sana melihat ke arah mereka. Tidak biasanya Gunawan bicara santai dengan orang. Apalagi menyangkut pekerjaan. Kalau tidak dapat tanda tangannya Pak Radit bisa marah.
Tapi kenapa kesannya disengaja ya? Apa Pak Radit ikut merencanakan ini, batin Rania. Dia masih diam berdiri, mempertimbangkan ikut atau tidaknya dengan Gunawan. Gimana? Tanya Gunawan lagi. Baik Pak, daripada saya tidak dapat tanda tangan lebih baik saya ikut, jawab Rania kurang senang. Ayo, kita pakai mobil saya saja, ajak Gunawan. Hatinya sangat senang bisa makan bersama putrinya. Sampai di mobil sopir Gunawan sudah menunggu. Rania berencana duduk di sebelah sopir. Tapi dengan cepat Gunawan melarangnya. Kamu duduk di belakang bersama ayah, kata Gunawan. Walaupun enggan Rania terpaksa menurutinya. Mereka meninggalkan kantor dan menuju restoran yang diperintahkan Gunawan. Kenapa kamu masih memakai kacamata ini? Tanya Gunawan. Karena ini janji saya sama Bunda, jawab Rania singkat. Gunawan tertegun karena semua juga gara-gara dirinya. Kamu sudah sebesar ini. Ayah sangat menyesal tidak mengetahui kehadiranmu dari awal, ucap Gunawan menyesal. Bukan tidak mengetahui, tapi dari awal Anda memang tidak mempercayai istri Anda, jawab Rania pedas melihat keluar kaca mobil. Maaf ayah nak, beri ayah kesempatan memperbaiki semuanya mulai dari sekarang, bujuk Gunawan. Andai itu Anda katakan sebelum Bunda pergi dan dia menerimanya. Mungkin saya akan sedikit mempertimbangkannya. Tapi tidak untuk sekarang, jawab Rania tegas. Ayah selama ini tidak tahu kalau kalian masih hidup, jawab Gunawan. Tidak tahu atau tidak mencari. Sampai Bunda meninggal pun Anda masih berpikir dia berkhianat. Apa itu yang Anda katakan tidak tahu? Tanya Rania mulai emosi. Maaf nak, ayah memang salah, jawab Gunawan penuh penyesalan. Sudahlah, saya kesini bukan untuk membahas itu, jawab Rania. Lidah Gunawan tersara keluh. Setiap kata dan tatapan Rania terasa seperti sembilu menyayat hatinya. Begitu menyakitkan. Tapi kenyataan memang semua salahnya. Sekarang walaupun Rania masih dingin di hadapannya. Setidaknya Rania masih mau berbicara dengannya. Mereka sampai di restoran. Gunawan dan Rania keluar dari mobil. Sedangkan sopirnya menunggu di dalam mobil saja. Rania mengikuti Gunawan masuk ke dalam restoran. Setelah mendapatkan tempat duduk, Gunawan memanggil pelayan. Kamu mau pesan apa nak? Tanya Gunawan lembut.